Resiko dan upah bagi orang yang mengabarkan Injil keselamatan. Kejayaan kekristenan di masa Konstantin, Kaisar Romawi. Injil adalah berita tentang Yesus Kristus, dan pokok pemberitaannya adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Injil atau tentang Yesus Kristus itu telah dijanjikan sejak zaman Perjanjian Lama. Latar belakang mengapa Injil itu harus hadir ke dunia ini adalah karena semua umat manusia itu telah jatuh ke dalam tawanan dosa. Perjanjian Lama memberikan gambaran tentang keadaan awal manusia pada saat diciptakan. Keadaan manusia itu awalnya adalah memiliki kondisi yang prima dan sempurna, baik fisik maupun rohani. Kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, ke dalam dosa telah membuka kotak Pandora yang tidak dapat lagi ditutup. Dosa dan maut telah menyebar dan merusak hingga ke sendi-sendi kehidupan umat manusia selanjutnya. Makanya pemberitaan Injil itu sangatlah penting, karena penginjilan itu adalah mewartakan keselamatan. Sasaran Injil itu tentu ditujukan kepada mereka yang belum menerima keselamatan. Ketika Injil diberitakan dan orang yang belum percaya lalu mendengar serta menyambutnya, maka ketika kemudian orang tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu artinya orang tersebut telah diselamatkan dan masuk ke dalam bilangan gereja, yaitu tubuh Yesus Kristus. Oleh karena itu, Injil harus diberitakan ke banyak orang. Dalam sejarah gereja mula-mula, untuk menjadi pengikut Kristus itu bukanlah perkara yang mudah. Dari pelajaran sejarah kita mengetahui bahwa para pengikut Kristus atau jemaat mula-mula telah mengalami persekusi atau aniaya. Mereka dianiaya karena memiliki iman kepada Yesus Kristus. Mereka dianiaya baik oleh orang-orang Yahudi maupun oleh pihak Romawi dan juga oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Injil. Dalam catatan sejarah, hampir semua para pemimpin gereja mula-mula itu mati menjadi martir. Mereka ada yang mati martir dengan cara disalib, dibakar, dibunuh dengan dipenggal kepalanya, diumpankan supaya diterkam oleh binatang buas, dan juga mati martir dengan cara-cara keji lainnya. Kemudian sejarah juga mencatat perkembangan baru, yaitu saat kekristenan mencapai puncak kejayaannya di Romawi pada abad keempat, ketika Konstantin menjadi kaisar. Kaisar Konstantin menetapkan kekristenan sebagai agama negara. Setelah itu orang-orang Roma berduyun-duyun menerima agama Kristen dan dibaptis. Mengikut Kristus itu haruslah suatu keputusan pribadi. Itu sebabnya Injil Yesus Kristus harus disampaikan dengan tujuan agar orang-orang yang masih ragu dan belum sungguh-sungguh percaya dapat datang dengan iman dan mengaku secara sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Pemberitaan Injil juga bertujuan supaya komunitas Kristiani dapat mengalami kebangunan rohani atau penyegaran kembali di dalam iman. Pemberitaan Injil adalah pekerjaan beresiko, bahkan dapat mempertaruhkan nyawa bagi orang yang melakukannya. Oleh karena itu, tugas tersebut harus dilakukan dengan kasih dan juga disertai hikmat, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena orang percaya yang melakukan tugas tersebut sedang diutus ke kandang serigala. Namun meskipun tugas pekerjaan tersebut beresiko, besarlah upah bagi orang percaya yang menaati dan melaksanakan mandat agung Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang tersebut layak menjadi imam-imam yang akan memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan mereka akan turut memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus sebagai orang-orang yang berkemenangan.